Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang membawa kabar baik soal nasib tenaga honorer. Simak selengkapnya di video ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah telah berkomitmen akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer pada tahun ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana di Undang-Undang Nomor 20 itu ditegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN. Itu yang diungkapkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi secara tegas rekan-rekan kita bisa mengetahui bahwa pada tahun ini penyelesaian tenaga honorer itu akan memprioritaskan bagi rekan-rekan kita tenaga honorer yang telah terdata di database Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022 sampai dengan 2023, total non-ASN yang telah lulus diangkat menjadi ASN itu sebanyak 570.504 orang, sehingga proyeksi sisa non-ASN yang belum diangkat sesuai dengan database BKN itu mencapai 1,784.000 orang. Sebelumnya Anas juga menegaskan nantinya 1,7 juta pegawai honorer di 2024 ini akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Itu yang diungkap Azwar Anas. Ia pun menambahkan bahwa sebenarnya ada opsi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Jika honorer tidak diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka secara otomatis akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi secara otomatis rekan-rekan ini akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, tentu tidak melalui seleksi. Apakah seperti itu? Itu yang belum dijelaskan oleh Abdullah Azwar Anas. Kita menunggu saja dari juknis yang akan diterbitkan oleh Menpan RB. Nantinya para tenaga honorer ini tetap harus mengikuti seleksi CSN 2024. Akan tetapi sistem penilaian bagi honorer ini akan berbeda. Anas mengatakan hasilnya akan dilakukan perankingan bukan untuk menentukan lulus atau tidak, tapi nanti tidak berdasarkan passing grade dan berdasarkan ranking. Jadi sudah tidak mengacu lagi kepada nilai ambang batas, akan tetapi dirankingkan untuk mencari yang terbaik. Kenapa seperti itu? Oleh karena daerah tidak memiliki kemampuan yang sama terkait dengan anggaran. Ada yang honorer misalnya 1.500 orang, maka Pemda memiliki anggaran sehingga bisa mengangkat 1.500 orang ini. Akan tetapi ada juga daerah yang tidak mampu membiayai dan mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di instansinya masing-masing, sehingga dibutuhkan perankingan agar dapat diprioritaskan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Lalu bagaimana dengan rekan-rekan yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Menpan, akan secara otomatis dialihkan menjadi P3K per waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Jika ada tanggapan, pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.